Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir faula wa aqamus shalah wa ataz zakah wa lahum yahsyad illallah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Haleluya. Ini busi, sering-sering mati. Singkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya tali busi umatnya sering putus, sahabat. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang tali businya sering putus. Ya sahabat, kali ini kita akan kembali dihibur oleh Gembeludin Sapi Birahi Lato-Lato Tidak Berfungsi Mama Rika, sahabat. Panjang namanya ya. Iya, sepanjang kisah dia dengan si Sarah Ayu. Ada yang bisa mengulang namanya tadi? Ya, Gembeludin Sapi Birahi Lato-Lato Tidak Berfungsi Mama Rika, sahabat. Lucu ya namanya ya. Ya, kali ini Gembeludin ini kembali mencari sensasi dengan membahas Gubernur Jawa Barat, Kang Emil ya sahabat ya, atau Ridwan Kamil. Di mana baru-baru ini Kang Emil meresmikan sebuah masjid di Jawa Barat yang namanya Al-Jabar ya sahabat. Nah, ini yang dikomentari oleh Lato-Lato Tidak Berfungsi Mama Rika ini, sahabat. Ya, seolah-olah dia ini mewakili umat Islam gitu ya, dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran terhadap apa yang dilakukan oleh Kang Emil. Nah, berikut videonya sahabat. Ini live untuk sesuatu yang lagi viral di Indonesia. Ada orang kepala daerah mendirikan bangunan berhala. Bangunan berhala itu hanya untuk kesombongan. Nah, apa bahasa Arabnya masjid yang dibangun Ridwan Kamil? Al-Jabar. Baru kali ini nama masjid Al-Jabar karena dibangun di Jawa Barat. Ini pelecehan terhadap Asmaul Husna. Jadi dilecehkan oleh Ridwan Kamil sehingga wah, ngeri juga nih Ridwan Kamil ini ya. Itu kan MU bodoh nih. Ya, ada 2 poin penting di sini ya sahabat yang mau kita komentari dari kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Lato-Lato Tak Berfungsi Mama Rika ini, sahabat. Yang pertama, dia katakan tadi bahwa masjid itu adalah berhala. Nah, inilah kalau orang sudah putus tali businya itu asal ngomong ya sahabat. Padahal masjid itu adalah sebuah bangunan rumah ibadah. Hanya bangunan rumah ibadah. Apakah boleh kita, umat Islam ini, mengatakan ketika ada umat Kristen membangun gereja, lalu kita katakan gereja itu adalah berhala? Kan tidak. Kenapa? Karena umat Kristen tidak menyembah gereja. Nah, lalu kalau kita mau bahas sebetulnya ajaran paganisme ini adalah ajaran oten sebetulnya sahabat. Karena mereka yang menyembah berhala itu. Siapa berhala itu? Yaitu menuhankan makhluk. Siapa yang dituhankan oleh para oten ini? Ya utusan Allah. Nah, ini kalau kita mau bahas ajaran paganisme atau orang yang menyembah berhala. Jadi rumah ibadah itu ya hanya bangunan atau tempat orang-orang beribadah, bukan bangunan yang disembah. Nih yang harus dipahami oleh Lato-Lato Tak Berfungsi tali busi yang sering putus Mama Rika ini.
Itu yang pertama. Yang kedua tadi, katanya Ridwan Kamil membangun masjid dengan nama Al-Jabar. Ini adalah pelecehan terhadap Asmaul Husna, nama-nama Allah katanya. Jadi Gembeludin yang ngaku ustadz ini dulu ya sahabat, dia ternyata nggak tahu bahwa pemberian nama terhadap masjid itu boleh memakai nama orang atau tempat seperti yang tertulis di dalam Sahih Bukhari bab 41. Imam Al-Bukhari membuat judul bab di kitab sahihnya itu yaitu bolehkah menyebut masjid Bani Fulan? Jawabannya para ulama banyak mengatakan boleh. Karena sabda Rasulullah SAW pun banyak mengatakan boleh. Misalnya dalam hadis Bukhari nomor 1116 dan Muslim nomor 2470. Di sana dikatakan, salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid yang lain selain Masjidil Haram. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebut Masjid Nabawi itu dengan menyebut masjid beliau. Salat di masjidku ini, kata Rasulullah. Karena beliaulah yang mewakafkan masjid itu pertama kali. Ini yang pertama. Yang kedua ada lagi hadis dari Ibnu Umar. Nabi SAW pernah mengikuti lomba kuda yang dikempiskan dari Hafaya dan berakhir di Saniyatul Wada. Dan mengikuti lomba kuda yang tidak dikempiskan perutnya dari Saniyah hingga Masjid Bani Zuraik. Hadis riwayat Bukhari nomor 403. Nah, jelas dalam hadis ini nama masjidnya itu adalah Masjid Bani Zuraik. Ada lagi diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Masjid Bani Fulan, bahwa Jabir mengatakan beliau mendatangi Masjid Mu'adz. Ini terdapat di dalam Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 2 nomor 327. Jadi penamaan Masjid Bani Zuraik, Masjid Bani Fulan atau Masjid Mu'adz ini menunjukkan bahwa para sahabat terbiasa menamai masjid itu dengan nama individu atau kelompok tertentu. Nah, karena itu boleh memberi nama masjid sesuai dengan nama orang yang mewakafkannya. Nah, inilah yang tidak diketahui oleh Gembeludin Mamarika ini, sahabat. Sehingga dia mencoba menggiring opini umat Islam. Seolah-olah umat Islam ini bodoh sama dengan dia. Katanya, ini Ridwan Kamil salah memberi nama masjid dengan nama Al-Jabar. Kita lanjutkan lagi, sahabat. Saudara-saudara, katanya Ridwan Kamil membangun masjid itu 1 triliun. 1 triliun. Membangun masjid untuk apa? Habiskan uang APBD untuk membuat dan perbuatan sia-sia. Masjid musola di Jawa Barat itu tiap jengkal 2 kilometer ada masjid. Ada musola. Nggak usah lama-lama. Jadi di Sunda itu masjid paling banyak di seluruh provinsi Jawa Barat. Paling banyak. Tapi provinsi itu nomor 1 intoleran. Itu provinsi yang sangat intoleran terhadap non-Islam. Lagi pula apa manfaatnya? Supaya apa? Ketahuan kamu pemimpin Islam yang hebat, Kang Emil, gak malu kalau tiap lampu merah di Bandung banyak orang minta-minta. Ya, mau menaikkan nama di tingkat nasional dengan masjid 1 triliun. Oh, kamu akan celaka hidupmu. Ridwan, mentang-mentang lo nama malaikat penjaga surga, lalu lo bikin masjid. Itu perbuatan sia-sia. Gereja lu tutup, pura Hindu lu tutup, orang-orang agama Sunda Wiwitan kamu hina dan ejek. Nggak bisa, Ridwan Kamil. Jangan-jangan para pengemis itu mengumpulkan uang untuk membangun Masjid Al-Jabar. Ridwan. Sarah Ayu. Gembeludin. Dia suka ngomong kayak gitu ya, sahabat. Kenapa itu ya? Ya mungkin ini salah satu efek dari tali busi yang putus itu ya.
Dulu ngomong sama anjing di Amerika apa katanya? Dogi, dogi. Mungkin dalam pikirannya itu ketika dia ngomong dogi-dogi itu sambil melihat dengan penuh hawa nafsu ya, bisa nggak nih dipakai katanya. Astaga. Astagfirullahaladzim, Udin. Ya, di sini juga ada dua kalimat yang mau kita luruskan ya dari pemikiran bengkok dari Gembeludin ini ya, sahabat. Pertama, dia mengatakan bahwa Jabar ini, Jawa Barat adalah provinsi yang paling intoleran katanya. Hanya karena kata si Gembeludin di Jawa Barat itu banyak masjid dan musola. Itu setiap jengkal ada masjid, ada musola. Paling banyak masjid dan musola di Jawa Barat katanya. Atas dasar itu dia katakan Jawa Barat ini adalah provinsi yang paling intoleran. Jawa Barat itu hampir sama lah ya dengan Sumatera Barat dan Aceh ya. Mayoritas Islam begitu. Ya karena memang mayoritas Islam makanya masjid dan musola ditemukan banyak di situ. Cobalah Anda kalau jalan-jalan ke Papua, itu setiap jengkal gereja aja isinya itu. Atau nggak usah ke Papua, Anda jalan-jalan saja ke Duri, Dumai ya. Atau di Sumatera Utara, Medan, itu setiap jengkal juga ada gereja. Jadi nggak bisa indikator masjid musola yang banyak di Jawa Barat itu Anda katakan Jawa Barat intoleran. Sangat masuk akal kalau di suatu daerah atau suatu tempat itu mayoritas Islam, maka kita akan menjumpai masjid dan musola setiap jengkal. Dan tidak akan masuk akal kalau di suatu tempat itu banyak orang Islamnya, tapi banyak pula gerejanya. Untuk apa? Tapi bagi Udin Gembeludin dan para pengikutnya itu masuk akal. Ini yang kemudian mungkin mereka jadikan alat ukur atau indikator toleransi beragama itu. Jadi meskipun Jawa Barat itu mayoritas Islam, harusnya setiap jengkal juga ada gereja katanya. Akan oleng kali pemikirannya sahabat. Lalu dia menyindir masalah pengemis di Jawa Barat juga sahabat. Apakah Ridwan Kamil nggak malu buat masjid 1 triliun tapi di Jawa Barat banyak pengemis. Di setiap lampu merah, persimpangan jalan itu ada pengemis. Lalu dia juga yang katakan, atau ngemis ini untuk membangun masjid. Ya baguslah. Iya kan? Ngemis minta untuk membangun masjid itu bagus. Daripada Udin Gembeludin. Ngemis minta duit kepada jemaahnya untuk apa? Untuk makan isi perutnya sendiri. Jadi para oten coba Anda pikirkan ya, kalimat yang keluar dari mulut Gembeludin ini. Dia katakan di Jawa Barat banyak pengemis. Apakah pengemis itu untuk membuat masjid? Kalau betul, ya baguslah, ya kan? Artinya dia ngemis masih memikirkan orang lain. Bagaimana bisa beribadah dengan nyaman. Ya kan? Dengan ngemis bisa membangun masjid yang megah. 1 triliun. Lah Udin, ngemis, minta duit, minta transfer, minta donasi kepada Anda. Untuk apa? Untuk perutnya sendiri. Hanya memikirkan perutnya. Ya mungkin ini juga yang membuat Sarah Ayu itu nggak betah dengan dia sahabat. Ya, karena makan makanan haram aja tiap hari. Makanya perut istrinya itu kayak orang hamil sekarang kan. Padahal bukan hamil itu. Tanya aja sama si Sarah Ayu. Karena makan uang jemaatnya. Yang katanya untuk gereja Murtadin, ternyata untuk perutnya sendiri. Sama juga kayak Wak Labu. Katanya buat ruah terong, ternyata buat terongnya sendiri. Untuk memperbesar terongnya sendiri. Oke lah sahabat semuanya. Demikian saja video putusnya tali busi Udin Gembeludin Mamarika ini. Sampai jumpa di video yang lebih putus tali busi Udin Gembeludin Mamarika berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gembel tua yang terlunta-lunta, sekarang hidup di Amerika, lontang-lantung sangat menderita. Istri tercinta telah meninggalkan dia, indahoy dengan anak sahabat karibnya, hartanya ludes tak bersisa. Menjadi temannya, gak malu ngemis pada para domba.
kasihan saya sama si Jepang ini kan.